saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan helminth atau yang disebut dengan cacing. Jadi parasit cacing ini bersifat multiselular atau metazoa bilateral. Cacing yang terjadi sebagai parasit pada manusia terbagi atas dua, yaitu Platyhelminthes yang disebut dengan cacing pipi dan Nemathelminthes yang disebut dengan cacing gelang. Pada Platyhelminthes tersendiri terbagi lagi atas Cestoda dan Trematoda. Cestoda ini biasa disebut dengan cacing pita. Sementara pada Nemathelminthes hanya terbagi menjadi nematoda. Pada Cestoda diklasifikasikan menjadi dua ordo. Yang pertama ada Pseudopilidae dan yang kedua ada Cyclopilidae. Pada cacing pita dewasa ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu pada bagian kepala atau skolek, leher yang berproliferasi menjadi proglotik, dan yang ketiga badan atau strobila. Pada Pseudopilidae terbagi atas dua spesies, yang pertama ada Dipilobatrium latum dan yang kedua ada Spirometra. Sementara pada Cyclopilidae terbagi atas 4 spesies, yaitu yang pertama ada Taenia saginata, yang kedua ada Taenia solium, yang ketiga ada Echinococcus granulosus, dan yang keempat ada Hymenolopis nana. Untuk penyakit klinis dapat disebabkan oleh cacing dewasa atau bentuk larva. Jadi secara umum cacing dewasa menyebabkan penyakit ringan atau asimptomatik, sedangkan larva dapat menyebabkan penyakit dan komplikasi yang serius, terutama jika mereka berserahan di SPP atau mata. Berikut saya akan membahas lebih rinci mengenai Cestoda. Yang pertama pada bagian Dipilobatrium latum. Pada Dipilobatrium latum ini memiliki panjang 3 sampai 10 meter pada bagian kepala atau skolak, berbentuk spatula atau sendok panjang sekitar 2 sampai 3 mm dan lebar 1 mm. Dan strobila terdiri dari 3.000 sampai 4.000 proglotik. Di Dipilobatrium latum ini ada 3 perkembangan. Yang pertama ada Seracersoid, yang kedua ada Procersoid, dan yang ketiga ada Poracersoid. Jika terinfeksi Dipilobatrium, nama penyakitnya adalah Dipilobatriasis. Gejala klinis biasanya menyebabkan sakit perut, anemia, diare, mual atau muntah. Diagnosis molekulernya adalah PCR pada spesimen klinis. Yang berikut yaitu pada bagian Spirometra yang terbagi atas 4 bagian, yaitu Spirometra mansionis, Spirometra renarum, Spirometra mansesoid, dan Spirometra renacea. Untuk diagnosisnya yaitu karena gejala klinisnya tidak khas, jadi diagnosis pasti spargonosis hanya dapat ditegakkan jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu pada bagian Taenia saginata dan Taenia solium. Jadi Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus atau di jantung bagian atas. Manusia yang menjadi host spesies definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai host spesies perantara cacing. Anatomi dan morfologi dari Taenia solium yaitu Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2 sampai 3 meter dalam usus manusia. Cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Tubuh cacing pita babi tersusun dari kepala, leher, dan proglotik. Untuk siklus hidupnya yaitu termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia bertindak selaku host spesies definitifnya yang menjadi tempat hidup cacing dewasa. Larva cacing terdapat di dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai host spesies perantara. Berikut adalah gambar siklus hidup dari Taenia solium. Gejala klinis yaitu keluhan penderita umumnya itu ringan, berupa terasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Pemeriksaan darah tepi penderita terdapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofil. Diagnosisnya yaitu adanya telur cacing Taenia yang ditemukan pada waktu pemeriksaan ginja. Penderita tidak dapat menentukan spesies cacing karena tahu Taenia solium sama bentuknya dengan Taenia saginata. Diagnosis pasti Taeniasis ini solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa atau segmen atau skoles Taenia solium yang khas bentuknya pada ginja. Penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan adalah perianal. Telurnya berupa
berukuran 35 mikron bulat berbanding tebal dengan struktur linear. Cysticercosis atau Taenia solium ini infeksi larva Taenia solium pada manusia. Sementara pada Taenia saginata mempunyai anatomi dan morfologi, yaitu Taenia saginata dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih tembus sinar. Panjang badannya dapat mencapai 24 dengan segmen yang dapat mencapai 2000 buah. Berikut adalah gambar hidup dari Taenia saginata. Gejala klinisnya itu umumnya ringan, namun penderita yang menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare pada pemeriksaan darah tepi. Terdapat gambaran adanya eosinofilia. Yang ringan, diagnosis pasti Taenia saginata hanya dapat ditetapkan jika ditemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing atau kepala cacing. Ditemukannya telur cacing. Taenia pada tinja belum dapat memastikan diagnosis spesies Taeniasis. Yang selanjutnya yaitu Echinococcus granulosus. Anatomi dan morfologi dari cacing Echinococcus granulosus yaitu termasuk cacing pita yang berukuran kecil. Cacing dewasa panjang tubuhnya 3-6 mm, terdiri dari skolet, leher, dan strobila yang terdiri dari 3 buah segmen. Segmen pertama adalah segmen imatur, yang kedua adalah segmen grafit, yang ketiga adalah segmen grafit. Segmen grafit merupakan segmen yang terletak paling ujung dan merupakan segmen yang terpanjang dan terbesar ukurannya dengan panjang antara 2-3 mm dan lebar sekitar 0, mm. Siklus hidupnya yaitu cacing dewasa Echinococcus granulosus di dalam tubuh anjing hanya dapat hidup selama 6 bulan, sedangkan dalam bentuk kista di dalam tubuh hospes perantara, larva parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Berikut adalah gambaran dari siklus hidup cacing dewasa Echinococcus granulosus. Jadi pada cacing dewasa pada cacing ini, cacing dewasa di usus anjing yang mengeluarkan telur cacing di dalam tinja anjing. Telur cacing kemudian ditelan domba sehingga berkembang menjadi kista hidatit. Kista hidatit ini di dalam daging domba termakan anjing, maka daur hidup selanjutnya akan berlangsung. Jika manusia tertelan telur cacing, kista hidatit terjadi pada manusia atau yang disebut dengan hidatidrosis. Jadi cara infeksi ke manusia yaitu telur cacing tertelan, larva cacing ini dalam organ tubuh manusia akan menimbulkan unigular hidatidisiasis. Gejala klinisnya yaitu yang terjadi akibat kista hidatit tergantung pada tempat terdapatnya kista di dalam organ. Kista yang terdapat di permukaan organ mungkin dapat dilihat dan dapat dirasakan adanya benjolan. Cara diagnosis hidatidosis ini yaitu yang pertama ada tes alergi, cesaroni, dan yang kedua ada uji serologi. Cara diagnosis hidatis juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah tepi dan pemeriksaan sinar X. Yang selanjutnya yaitu Hymenopus nana. Cacing dewasa hidup di dalam usus bagian distal ileum manusia dan berbagai jenis binatang atau pengerat seperti tikus dan mencit yang bertindak sebagai hospes reservoir. Anatomi dan morfologi dari Hymenopus nana yaitu Hymenopus nana merupakan cacing pita manusia berukuran yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuhnya yaitu 2-4 cm dan lebarnya yaitu 0,7 dan 1 mm. Untuk gejala klinis dan diagnosisnya yaitu penderita dapat mengalami infeksi berat yang disebut dengan hymenopisiasis dengan jumlah cacing dalam usus yang bisa mencapai 2000 ekor. Sementara diagnosis pasti infeksi dengan cacing kerdil dapat ditegakkan dengan menandakan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Yang berikut yaitu cacing trematoda. Bentuk tubuh cacing trematoda yaitu pipih, mirip daun yang tidak bersegmen, ukuran antara 1 mm dan beberapa sentimeter. Trematoda dewasa mempunyai alat isap mulut yang terdapat di bagian kepala, sedangkan di daerah perut terdapat alat isap ventral. Alat reproduksi trematoda pada umumnya bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda, kecuali schistosoma. Berikut adalah siklus hidup dari trematoda. Cacing dewasa reproduksi telur yang keluar bersama tinja atau air seni, masuk ke dalam air, kemudian menghasilkan mirasidium menjadi sporokista, redia, dan larva cercia. Ketiga bagian ini adalah tubuh siput. Lepas dari tubuh siput berkembang menjadi metarskeria yang masuk ke dalam tubuh.
Klasifikasi trematoda yang terpenting secara medis berdasarkan habitat ada 4. Yang pertama pada darah, yang kedua pada hati, yang ketiga pada yang ketiga pada paru-paru, dan yang keempat pada pencernaan. Yang pertama pada darah terbagi atas Schistosoma hematobium, yang kedua ada Schistosoma mansoni, dan yang ketiga ada J. panicum. Kedua pada hati terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Clonorchis sinensis, yang kedua ada Ophiutorchis ververini, yang ketiga ada Vacuola hepatica, dan yang keempat ada Ophiutorchis velinus. Yang ketiga pada paru-paru terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada Fasciolopis busci, yang kedua ada Heteropis heteropes, yang ketiga ada Metagonimus yogawai, dan yang terakhir pada pencernaan hanya terbagi menjadi 1, yaitu Paragonimus westermani. Yang pertama saya akan membahas mengenai Schistosoma. Jadi Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Ukuran cacing jantannya lebih besar tetapi lebih pendek daripada ukuran cacing betina. Cacing jantan memiliki Cynarcis ganeasorporus. Saluran tempat cacing betina berada. Infeksi dari Schistosoma disebut dengan schistomiasis. Yang kedua pada bagian hati yaitu Clonorchis sinensis. Infeksi cacing Clonorchis sinensis disebut juga dengan Chinesis liver fluke atau Oriental liver fluke. Clonorchis sinensis dewasa terbagi menjadi dewasa berbentuk pipis seperti daun. Mempunyai ukuran panjang sekitar 12 sampai 20 mm dan lebar badan sekitar 3 sampai 5 mm. Selanjutnya Ophiutorchis itu terinfeksi disebabkan oleh cacing. Ophiutorchis dewasa berbentuk seperti pisau badan atau lancet dengan panjang badan antara 7 sampai 12 mm dan lebar badan antara 2 sampai 3 mm. Telurnya menyerupai Clonorchis sinensis. Selanjutnya Fasciola hepatica. Infeksi dengan Fasciola hepatica disebut dengan fasciolosis yang tersebar luas di berbagai daerah di seluruh dunia. Fasciola hepatica merupakan trematoda hati yang sering menginfeksi domba. Karena itu cacing ini disebut dengan Sheep liver fluke. Yang ketiga pada bagian paru-paru, yang pertama yaitu Fasciolopis busci. Dewasa mempunyai bentuk seperti daun dengan ukuran panjang antara 20 sampai 70 mm dengan lebar badan 8 sampai 20 mm. Heteropis yaitu infeksi cacing yang disebut dengan heterophiasis. Berukuran sangat kecil dengan panjang badan sekitar 1,3 mm dan lebar badan 0,5 mm. Yang selanjutnya yaitu ada Metagonimus yogawai. Yang infeksi dengan cacing ini disebut dengan metagonimiasis. Yang terakhir ada Paragonimus westermani, parasit zoonosis yang dikenal sebagai cacing paru yang menyebabkan penyakit Paragonimus westermani dewasa yang menyebabkan penyakit paragonomiasis. Paragonimus westermani dewasa berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm x 8 mm dengan ketebalan 5 mm. Telurnya berukuran 90 x 40 mikron, operkulum besar dan mendatar. Yang berikut pada bagian nematoda. Bentuk tubuh cacing nematoda adalah bulat panjang, silindris, filiform, tidak bersegmen, dan bilaterasi simetris. Ukuran panjang tubuh yang sangat bervariasi antara 2 mm sampai 1 meter. Sistem reproduksi nematoda sudah terpisah antara jenis kelamin jantan dan betina, sehingga cacing ini termasuk cacing yang dioecious atau uniseksual. Sifat reproduksi cacing betina dapat vivipar atau melahirkan larva dan ovipar bertelur atau ovivivipar. Nematoda dibagi menjadi 2, yaitu nematoda usus dan nematoda somatik. Pada bagian nematoda usus yang pertama ada Ascaris lumbricoides. Pada cacing dewasa ini jika terinfeksi disebut dengan Ascariasis. Ascaris lumbricoides secara umum dikenal sebagai cacing kelang. Cacing jantan berukuran panjang antara 10 sampai 31 cm, sedangkan cacing betina panjang badannya antara 22 sampai 35 cm.
Telurnya yaitu Ascaris lumbosiodes mempunyai dua jenis telur. Yang pertama yang sudah dibuahi dan yang kedua yang belum dibuahi. Fertilized eggs berbentuk lonjong berukuran 45-70 mikron kali 35-50 mikron. Daur hidup keluar bersama tinja penderita. Telur cacing yang telah dibuahi jika jatuh di tanah yang lembab dan suhu optimal, telur ini akan berkembang menjadi telur infektif yang mengandung larva cacing. Yang kedua ada Enterobius vermicularcis. Pada cacing dewasa ini, nama lain cacing ini adalah Oxurus vermicularcis yang dikenal secara umum sebagai cacing karenia atau cacing jarum. Infeksi cacing ini disebut dengan oxyuriasis atau enterobiosis. Enterobius vermicularcis merupakan cacing nematoda yang berukuran kecil. Panjang badan cacing betina sekitar 13 mm, sedangkan cacing jantan hanya berukuran 5 mm. Cacing dewasa berwarna putih. Bentuk telurnya Enterobius berbentuk asimetris, tidak berwarna, mempunyai dinding telur yang tipis dan tembus sinar. Telurnya berukuran sekitar 50-60 mikron kali 30 mikron. Berikutnya yaitu Trichuris trichuria. Trichuris trichuria ini mempunyai bentuk badan mirip dengan cambuk, sehingga cacing ini sering disebut dengan cacing cambuk atau whipworm. Infeksi dengan trichuris disebut dengan trichuriasis. Panjang cacing jantan sekitar 4 cm, sedangkan pada cacing betina 5 cm. Bentuk telur Trichuris trichuria khas bentuknya mirip biji melon yang berwarna coklat. Ukurannya sekitar 50-25 mikron dan mempunyai dua kutub jernih yang menonjol. Yang berikutnya ada cacing tambang. Yang pertama ada Ankylostoma duodenale dewasa yang menimbulkan ankylostomiasis. Cacing dewasa Necator amicornus menimbulkan necatoriasis. Ukuran panjang cacing betina antara 9-13 mm, sedangkan cacing jantan berukuran panjang 5-11 mm. Yang kedua ada Strongyloides stercoliasis, yaitu cacing benang. Strongyloides stercoliasis mempunyai dua stadium larva. Yang pertama ada larva rhabdiotrophum dan yang kedua ada larva filariform. Pada nematoda somatik ada yang disebut dengan cacing Flaria atau daur cacing Flaria. Ini bertindak sebagai hospes perantara adalah serangga penghisap darah, yaitu nyamuk atau lalat penghisap darah. Filariasis in Indonesia ini dapat disebabkan oleh 3 spesies cacing, yaitu Filaria yaitu Wuchereria bancrofti, yang kedua ada Bruguier malayi, dan yang ketiga ada Bruguier timori. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.